Ada sebuah villa berlantai 2 yang dicerita-ceritakan horor. Dan aku penasaran ya, pengen explore lokasi ini lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu lagi di VRK Explore. Kali ini aku berada di sebuah villa yang terbengkalai yang dicerita-ceritakan horor dan menyeramkan. Apalagi di tempat ini pernah dijadikan sebagai tempat evakuasi ya atas sebuah insiden kecelakaan yang terjadi di dekat lokasi ini. Dan beberapa korban ada yang meninggal di dalam villa ini. Semenjak itu villa ini terbengkalai dan dicerita-ceritakan sangat horor, teman-teman. Aku penasaran dan mungkin di antara kalian juga penasaran. Yuk langsung saja kita explore. Luar biasa kondisi terbaru dari lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di VRK Explore ya. Dan video explore kita kali ini berada di sebuah villa yang terbengkalai. Dan villa ini berada di Kota Batu ya, teman-teman. Jadi aku akan explore lokasi ini dan kalau kita lihat ya, di pintu masuk ini kalian bisa lihat di villa ini masih ada beberapa barang-barang properti ya, bekas peninggalan pemakaian di villa ini. Tapi aku lihat ya, ini udah berantakan banget. Teman-teman, sedikit cerita saja ya. Sebenarnya villa ini adalah villa yang paling pojok sendiri dari kompleks pervilaan ya di lokasi ini. Jadi ini villa yang paling ujung ya tempatnya. Dan dari cerita-ceritanya sih villa ini memang sedikit horor karena di sini pernah dijadikan sebagai tempat ya evakuasi atas sebuah insiden kecelakaan yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Dan di antara insiden-insiden itu ya ada yang meninggal di tempat ini. Dari kejadian-kejadian itu lokasi ini menjadi lumayan horor ya, dan nggak tahu kenapa setelah sekian puluh tahun tempat ini masih terbengkalai, teman-teman. Gila, pada lokasi ini masih istimewa ya, teman-teman. Oke guys, kita coba explore lokasi ini, melihat kondisi terakhir ya ataupun kondisi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalian bisa lihat ini spring bed udah ambrol semuanya.
Di situ ada meja TV dan juga kaca ya. Gorden-gorden di tempat ini sudah tertutup, teman. Kemudian di sini ada apa ya? Jadi untuk buka ini memang harus pakai kunci ya, dan itu tertutup guys. Kita nggak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya masih tergantung di situ. Tapi di bawah situ ada air aqua yang masih terlihat baru ya. Nggak bisa dibuka ya guys. Kulon nuwun. Di dalam sini kalian bisa lihat banyak sekali alat pecah belah ya. Seperti mangkok-mangkok jadul yang kayak gini. Ada sendoknya juga guys. Di dalam situ juga ada cangkir yang cukup cantik juga teman. Halo. Ada siapa? Oke, jadi beberapa lacinya terkunci. Ini ruang kamar mandi ya, yang sebenarnya pintunya tidak bisa kita buka ya dari sini tadi. Nah, kayak gini teman. Aku nggak tahu tempat ini seberapa lama ya nggak dikunjungi orang. Tapi aku lihat di bagian luar sih memang pohon-pohonnya sebagian udah ada yang ditebangi gitu ya. Tapi di dalam sini belum ada pembersihan. Jadi setelah terbengkalai, memang lokasi ini dikenal cukup horor ya. Villa yang berada di pojokan sendiri, nyempil sendiri, dan di sini merupakan tempat evakuasi terhadap sebuah insiden ya, kecelakaan yang mengakibatkan beberapa nyawa melayang guys. Ini bisa dibuka kah? Nggak bisa dibuka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dibuka. Oke, kita coba ke lantai 2 ya. Lampunya masih ciamik. Ternyata di lantai 2 ini ada ranjang malasnya, teman-teman. Kulon nuwun. Nggak tahu kenapa ya,
Aku langsung merinding masuk di lantai 2 guys. Serius ya, mengkorok aku ini. Wih, masih melenuk-melenuk loh ini, teman-teman. Gila men. Wow. Ternyata di sini ada minyak serimpi. Ini ya yang membuat aku sedikit merinding. Baunya menyengat banget ternyata ini guys. Sebuah villa 2 lantai yang dari cerita-ceritanya sih villa ini horor. Ada suara-suara yang gak jelas dari dalam villa ini seperti tangisan-tangisan, dan juga katanya sih sesekali ada bayangan-bayangan ya yang terlihat teman-teman. Kulon nuwun. Ini bekasnya terbakar loh guys. Spring bednya bekasnya terbakar. Tapi selamat ini ya. Selamat nggak membakar seluruh bagian dari villa ini. Masuk kamar ini baunya sangat tidak enak ya, jujur. Tapi aku tertarik dengan lukisan yang berada di sini. Hei. Halo. Walah. Mungkin suara kelelawar ya. Aku seperti mendengar suara saja dari ruangan yang berada di depanku ini, teman-teman. Tapi seketika ada kelelawar yang lewat ya, yang terbang. Siapa yang berada di sini? Water heaternya mereknya Cortina guys. Ya kan? Ada yang naruh-naruh dupa juga di sini. Lokasi ini memang sering sekali ya dijadikan sebagai tempat uji nyali dari beberapa konten kreator baik di YouTube maupun TikTok ya. Sehingga lokasi-lokasi ini semakin lama ya dibuat aktivitas yang seperti itu, ya mau nggak mau makin horor aja guys. Kita coba ke balkon luar teman. Nah di sini, jadi di depan sana itu udah hutan ya, udah hutan kayak hutan pinus gitu loh teman. Nah kayak gitu. Kelihatan sih nggak sih kalian? Udah hutan itu di atas itu. Kalian lihat banyak bekas pembakaran dupa-dupa ya yang berada di sini guys. Dan serius ya, di lantai 2 ini cukup membuat aku merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adakah di antara penghuni sini yang mau berinteraksi dengan saya? Keren sih sebenarnya lokasi ini, teman-teman, serius. Di bagian bawah kalau kita lihat dari atas yang seperti ini ya. Halo. Aku hilir mudik di tempat ini karena nggak tahu ya, aku berada di lantai 2 nih berbeda saja teman-teman, dan aku seperti melihat ada bayangan ya tadi di sudut jendela itu ya, di jendela kaca maksudku. Di pojokan sini teman, ayo hadir. Ada yang mau bermain-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang di dalam villa ini horor dan angker, ada penghuninya di lantai 1 maupun 2. Aku sih ingin ya di antara kalian ada yang mau berinteraksi dengan aku. Ini udah tengah malam persis. Harusnya kalian sudah berada di tempat masing-masing.
Oke Google, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0:05. Udah tengah malam loh ini. Jadi setelah terbengkalai memang banyak sekali ya cerita-cerita yang membuat bangunan ini semakin lumayan creepy ya. Adanya sosok-sosok yang berkelebat, kemudian adanya cerita-cerita lain ya yang berkaitan dengan hantu setan dari dalam villa ini, membuat villa ini makin lama makin horor saja ya teman-teman. Tapi memang aku nggak bisa bohong ya, ketika kita berada di lantai 2 itu situasinya berbeda ya. Situasinya berbeda, lebih mengkorok saja dari lantai bawah sini guys. Lokasi villa ini yang berada di pojokan ya dari keseluruhan bangunan-bangunan yang berada di tempat ini, memang membuat lokasi ini cukup apa ya, cukup horor juga. Di atasnya udah hutan, itu hutan pinus ya di atasnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang explore di tempat-tempat yang kayak gini itu membuat suasana berbeda saja ya, ataupun perasaan kita itu berbeda ketika eksplornya itu di tengah malam. Perawat. Siapa? Ada perawat di sini? Di sebelah mana? Ada perawat di sini? Di sini dulu tempat evakuasi ya dari kecelakaan yang pernah terjadi di dekat lokasi ini. Ada beberapa, sebentar teman-teman, lampuku berkedip-kedip ya. Ada berapa korban jiwa di tempat ini? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Berhenti menyala. Oke. Jadi sosok apa yang berada di sini? Jadi sosok apa sih yang berada di sini di dalam villa cantik ini? Coba kau katakan. Kalau kau tidak mau disela pembicaraannya, coba sih kamu ceritakan ada makhluk apa aja di dalam sini. Tidak ada energi. Oh, tidak ada energi ya di lantai dasar ya. Hampa saja? Apakah hampa? Alexandra. Apakah itu hantu luar negeri? Hantu Spanyol? Atau barangkali
sosok perempuan itu bernama Alexandra? Coba kamu katakan lebih detail lagi. Sosok hantu Alexandra di sini? Alexandra di sini? Fatima. Fatima. Oh, ada yang namanya Fatima juga. Ada yang namanya Fatima, ada yang namanya Alexandra. Betul begitu? Jadi mereka-mereka ini berada di mana? Mereka-mereka ini berada di mana sekarang? Alexandra, Fatima, itu berada di mana mereka sekarang? Muda. Oh, masih muda. Sosoknya masih muda? Masih cantik? Apakah menakutkan? Apakah menakutkan? Apakah menyeramkan? Coba kau katakan lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Sosok-sosok yang berada di sini itu baik atau jahat gitu loh. Kok malah terdiam kamu? Kok malah terdiam kamu? Sosok yang berada di Masuk sini akal. masuk akal. Masih muda jadi cantik ya mereka ya, masuk akal. Sepertinya nggak ada yang jahil, nggak ada yang usil ya di tempat ini. Benar nggak sih? Benar nggak? Semua yang berada di sini nggak jahil, nggak usil kan? Benar apa tidak? Terjebak. Oh, mereka terjebak di dalam villa ini. Mereka terjebak di dalam villa ini nggak bisa keluar. Atau barangkali mereka sengaja menempati villa ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin kau katakan lagi coba? Aplikasi GhostTube kayak gini? Coba kau mendeteksi gelombang elektromagnetik keberadaan mereka itu di dalam sini. Saudara laki-laki. Oh, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Jadi aku dianggap saudaranya gitu maksudmu? Makin gak jelas kau ini. Udah ya, cukup ya. Aku akan lanjut ekspor saja. Padat. Oh, oke. Cukup ya. Oke, teman-teman, jadi kayak gini aja ya. Kita bermain dengan aplikasi GhostTube. Dan si aplikasi ini mungkin ya menangkap gelombang elektromagnetik. Ada beberapa nama-nama yang disebut ya, seperti Alexandra dan lain-lainnya. Ya, boleh percaya dan boleh tidak, tapi yang pasti kayak gitu guys. Kita coba ke lantai 2 lagi, karena aku masih penasaran ya, di lantai 2 ini membuat aku lebih mengkorok saja dibandingkan dengan lantai pertama guys. Serius ya, memasuki sini langsung merinding saja aku, teman-teman. Sangat berbeda auranya, sangat berbeda kondisinya dengan lantai dasar. Pokoknya di sini lebih mengkorok saja ya.
Oke guys, kita cut explore saja karena memang lokasinya cukup kecil kayak gini ya. Oke, teman-teman, kita sudah explore villa ini sedetail mungkin ya di dalamnya. Jadi memang kondisi di dalamnya itu kayak gitu ya, teman-teman. Aku akan cut explore saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton video sekali ini nggak tuntas ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jadi di bagian sini tuh hanya carport saja guys. Nah kayak gitu. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi ya. Karena kita bikin konten kali ini jam berapa ini ya? Jam 1.59, jam 2 dini hari guys. Aduh, wis pas purungi video nih. Oke, dan teman-teman, kali ini aku akan melewati jalur jembatan Cangar lagi ya. Aku habis ngonten di daerah Batu. Kembalinya pasti lewat jembatan Cangar sini ya. Karena di sini merupakan jalur yang terdekat ya menuju ke Mojokerto guys. Seperti apa kondisi jembatan Cangar terkini? Kita sudah memasuki area hutan ya teman-teman. Di sini masih ada banyak sekali motor-motor yang terparkir di situ ya. Oke guys, kita akan melakukan perjalanan santai saja sambil menikmati suasana dini hari ya. Di jam segini aku yakin sangat jarang sekali kendaraan-kendaraan yang lewat di jalur ini. Jam 2 dini hari. Biasanya kalau di sekitar jam 10, 11, 12 ya masih sedikit ramai, tapi kalau sudah di jam 1, 2 itu udah sepi-sepinya teman-teman. Jembatan Cangar beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, karena adanya sebuah peristiwa yang kalian semuanya juga sudah tahu, penemuan mawar hitam 1 dan 2 ya di dasar jembatan Cangar guys. Dan setelah kejadian-kejadian itu ya seperti biasa ya, tempat-tempat yang kayak gitu dicerita-ceritakan sedikit horor ataupun yang sejenis itulah. Jadi malam hari ini aku akan ngajak kalian lagi lewat di jalur ini ya, sampai dengan ke Bundaran Pacet. Mudah-mudahan sih ini terekam ya videonya, karena aku nggak kontrol sebelumnya teman-teman. Ini nanti kalau nggak ngerekam bagaimana ini? Oke guys, kita lanjut saja perjalanannya. Aku tadi juga lupa udah tekan tombol atau belum gitu ya. Aduh, seriusan dingin banget. Di jam segini juga teman-teman bisa lihat kita belum berpapasan dengan satu kendaraan pun ya, dari arah Mojokerto ataupun dari arah jembatan Cangar.
Sebenarnya di jalur ini sore tadi itu juga hujan teman-teman. Jadi kalau hujan itu kita bikin konten motovlog ini akan sedikit apa ya, akan sedikit nggak terlihat jalannya karena aspal itu basah. Tapi kalau kondisi yang seperti ini aku yakin videonya akan lebih jelas ya. Di samping kiri kita ini bekas pabrik jamur ya, yang sekarang sepertinya sudah mau dioperasikan lagi, entah untuk apa itu, tapi sudah nggak terbengkalai lagi. Ya Allah, adem banget guys, serius. Ini di bawah kita sudah memasuki area jembatan Kembar Cangar ya teman-teman. Sedikit lagi. Allahu Akbar. Di sini turunannya sangat tajam. Jadi lumayan kemeng juga tangan ya untuk ngerem. Taman Wisata Pemandian Air Panas. Oke teman-teman, kita sudah memasuki jalanan yang menuju ke jembatan Cangar. Jadi kondisinya kalau di jam 2 dini hari jalur ini yang seperti ini gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melewati jalur Cangar lagi teman-teman. Nah, selepas dari bangunan-bangunan yang berada di samping kanan dan di kiri kita, ini nanti sampai Pacet udah nggak ada bangunannya lagi, teman-teman. Kita lewat jembatan Cangar lagi untuk kesekian kalinya, guys. Jadi kondisinya kayak gini. Ini penerangan udah bener apa belum ya? Mudah-mudahan sih bener ini ya. Jembatan Cangar beberapa waktu yang lalu konon katanya mau dipasang awareness ya, ataupun kawat pengaman, tapi kita lihat saja guys apakah sudah dilakukan apa belum. Nah ini oke, kita memasuki jembatan Cangar teman-teman. Ini jam 2 dini hari, kondisinya kayak gini. Oke guys, kita pelan saja lewat sini. Jembatan Cangar ataupun jembatan Kembar Cangar ya, jam 2 dini hari ini ya kan, nggak ada pengendara yang melintas satupun. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ya, karena aku yakin kalaupun aku ngevlog di situ kalian udah bosen juga. Udah banyak video-videoku ngonten di jembatan Cangar. Ini pun untuk yang kesekian kalinya ya, kita lewat jembatan Cangar lagi. Oke. Aku prediksi ya, ini nanti kita nyampe di bundaran Pacet, kita nggak akan menjumpai berpapasan dengan pengendara lain. Aku sih prediksinya kayak gitu, karena di jam-jam yang seperti ini tuh jarang banget ya orang yang lewat jalur ini guys, serius.
kecuali saya. Ya memang ada ya beberapa, tapi saya juga termasuk sering lewat jalur ini jam segini ya. Karena kalau habis dari Ngonten, terutama daerah Batu ya, saya selalu lewat jalur ini guys. Aduh, saya terpijak apa itu tadi guys, mak gergal jadi. Ini sepertinya aspalnya juga belum terlalu kering ya, baru reda sepertinya guys gerimis-gerimisnya. Karena di jalur ini, jalur Cangar ini ya khususnya, sering banget terjadi gerimis, kabut dan gerimis gitu loh. Dingin banget teman-teman. Jalur yang kita lewati ini ya memang termasuk jalur yang horor, apalagi di jam-jam segini, karena nggak ada penerangan jalan sama sekali ya teman-teman. Ini tuh gelap gulita kalau kita tanpa penerangan satupun. Di jalur ini nggak ada lampu PCL ataupun lampu penerangan jalannya. Ini sepertinya kabut juga tipis-tipis ya. Di antara teman-teman itu membayangkan lewat di jalur ini ya di jam segini, kalau bannya bocor atau trouble motor terus gimana? Terkadang aku juga berpikiran yang kayak gitu ya. Ini kalau seandainya ya motor trouble gitu loh, nggak mau nyala terus bagaimana ini? Posisi di tengah-tengah hutan kayak gini. Apalagi di jam-jam segini ya, nggak ada orang yang lewat sama sekali guys. Suasananya bener-bener sepi, sunyi dan mencekram ya. Mencekam maksudku lewat di jam segini guys. Sama sekali kita belum berpapasan dengan satu pengendara pun. Dan prediksiku memang nyampe di Bundaran Pacet itu kita nggak akan bertemu dengan siapa-siapa. Kalau toh ketemu ya pasti kita akan ketemu dengan kunti, dengan pocong ataupun gendruwo ya, yang berada di sekitar lokasi ini. Oh, kita ada pengendara guys satu ternyata. Nah kayak gitu, ini ada mobil. Oh, ternyata prediksiku salah. Masih ada satu kendaraan yang lewat ya, yang kita temui. Kita berpapasan dengan satu mobil. Tapi untuk pengendara motor kita belum berpapasan sama sekali guys.
Ya, ini merupakan jalur ya untuk para pedagang sayur yang berasal dari Batu untuk mensuplai barang dagangannya ke daerah Mojokerto dan sekitarnya ya. Jadi sebenarnya kalau dari jembatan Cangar sendiri ke Bundaran Pacet itu ya nggak terlalu lama ya, sekitar 20 menitan nyampe teman. Aduh, jalannya di sini ada yang lubang-lubang memang. Jalur ini sendiri sebenarnya kalau sudah melewati jalur yang ada pundennya itu ya, sebenarnya juga tidak terlalu horor ya kalau aku rasakan, meskipun ya nggak bisa dipungkiri ini horor juga guys. Namun setelah kita melewati gerbang ya ataupun gapura memasuki hutan ini ya, suasana akan sedikit berbeda. Karena setelah itu meskipun 1-2 gitu ya, ada lampu penerangan jalan ataupun lampu dari penduduk gitu loh, rumah-rumah penduduk. Aduh, di sini tuh jalannya gerun jalan ya. Kenapa nggak diperbaiki lagi nih jalan? Nah, yang saya maksud gerbang ini loh ya. Setelah kita melewati gerbang ini, gerbang selamat jalan ini ya, ini tuh akan sedikit berbeda. Nggak terlalu horor, nggak terlalu seram seperti berada sebelum gapura tersebut. Sejauh ini kita hanya berpapasan dengan satu kendaraan ya, belum kita temui lagi satu kendaraan yang lewat jalur ini. Ya lagian ngapain ya lewat jalur ini di jam segini gitu loh. Enak-enaknya tidur, enak-enak wong turu ya kan, malah lewat jalur yang kayak gini kan serem juga. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Ini kita sudah melewati gerbang besar itu, jadi memang agak sedikit tidak seram ya, agak sedikit tidak seram. Di bawah situ soalnya sudah rest area guys, udah banyak lampu-lampunya gitu loh. Nah, di sini kan rest area. Kalau kalian lihat ya kan, meskipun banyak warung-warung yang tutup, tapi setidaknya masih ada lampu-lampu lah di sini tuh. Selepas jalur ini kita akan menghadapi turunan yang tajam-tajam, turunan yang meliuk-liuk juga ya tikungannya.
Tapi kondisinya udah kondusif ya. Karena di sini kalau kalian perhatikan sudah banyak sekali ya lampu-lampu dari rumah warga masyarakat di sekitar jalur ini. Ini ya turunannya udah mulai tajam banget teman-teman. Nah di sini biasanya banyak motor-motor yang nggak kuat nanjak di sini ya, mobil juga ngos-ngosan kalau lewat jalur di sini tuh. Viral ya perkampungan misterius yang berada di bawah jembatan Cangar. Itu masuknya lewat sini guys sebenarnya. Lewat ini ya. Nah ini lewat sebelah kiri sini sebenarnya. Turun terus jalur ini, jadi sangat berbahaya sekali kalau rem itu selalu ditekan ya. Ada jalur penyelamat di depan kita ini yang rem-rem blong bisa menghantam sana juga ya. Kemudian di bawah sana juga ada guys. Di sepanjang jalur ini ada beberapa jalur penyelamat untuk pengendara-pengendara roda 2 maupun roda 4 ya, yang mengalami problematika khususnya di rem. Sudah gak terasa angker, sudah gak terasa horor ya kalau sudah di jalur ini. Berbeda dengan areal di sekitaran jembatan Kembar Cangar dan juga hutan yang berada di depannya gitu loh. Kalau lewat jalur sini ya enjoy saja teman-teman, udah enak aja gitu loh. Aura-aura manusianya tuh terasa banget kalau di sini. Tapi kalau di sana tadi ya, pokoknya aura demit tok is. Jadi sehabis eksplor satu lokasi saja di daerah Songgoriti ya, Batu, teman-teman. Aku mau ngonten selanjutnya kok, aduh udah badan udah KO lah ya ini. Aku putuskan untuk balik saja lah wis. Di depan kita ini jalur penyelamat juga. Nah kita ketemu dengan dua pengguna jalur ini, dua kendaraan pengguna jalur ini selain kita guys, selama kita bermotovlog, selama kita melintasi jalur Cangar. Nah kalian bisa bayangkan kalau lewat jalur ini di jam segini ya. Di depan kita ini ada tempat karaoke yang di sebelah kanan. Ada tempat nyanyi-nyanyi ya. Kemudian kita sudah ketemu ya dengan beberapa pengendara. Nah itu ada motor juga yang naik, entah itu lewat jalur jembatan Cangar atau tidak.
Wah, kita udah mau nyampe di Bundaran Pacet, teman-teman. Beberapa mobil-mobil tangki ya yang mengambil air untuk isi ulang. Nah, di situ ada banyak orang di situ, teman-teman kaula muda. Yo guys, kita gas lagi. Ini adalah detik-detik terakhir memasuki Bundaran Pacet dan kita akan terus berkendara ya ke arah Mojokerto kota, guys. Jadi kondisinya yang seperti ini kalau di jam 2 dini hari ya. Ada lagi satu mobil yang mengarah ke jalur jembatan Cangar. Ada lagi motor, mulai rame ini ya. Oke guys, kita sudah nyampe di Bundaran Pacet. Di depan kita ini adalah Bundaran Pacet ya. Sepi banget kalau jam segini sih, Mang. Kalian pengen tak uter-uter kan? Pengen tak putar-putar kan? Tak putarkan. Aku pengen delok Mas suasana jam loro ki kaya ngopo ya, kaya ngene iki sepi Bundaran Pacet. Tapi kalau hari-hari biasa ramene pol di sini. Apalagi hari Minggu ya. Neng ini full parkiran itu. Tapi kalau di jam segini ya sepi mampring kayak gini. Oke, kita kembali ke jalur semula ya.